Halo semuanya, kami dari kelompok Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Perancis yang beranggotakan Salsabila, Sekar Cipta Damarati, dan Mutia Laila Abidah akan menjelaskan hasil laporan akhir dari praktek kegiatan mengajar yang berlangsung dari tanggal 24 Agustus sampai 23 Oktober tahun 2020. Bertempat di Sekolah Menengah Atas Fransiskus II yang terletak di Jalan Bangunan Barat nomor 29, RT 1, RW 8, Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pertama, kami akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran. Menurut Tagliant, tahun 1994, halaman ke-6, le français langue étrangère atau FLE peut être aussi la langue dans laquelle un étudiant non francophone suivra ses études, yang berarti pembelajaran bahasa Prancis sebagai bahasa asing juga dapat menjadi bahasa di mana mahasiswa non frankofon mengikuti studinya. Maksud dari kalimat tersebut adalah pembelajaran bahasa Prancis sebagai bahasa yang dipelajari oleh seorang mahasiswa yang bukan anggota negara frankofon, misalnya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Prancis UNJ. Tapi di sisi lain, bahasa Prancis sebagai bahasa asing atau FLE juga diajarkan di SMA atau SMK, lembaga kursus, dan Institut Français Indonesia atau Lembaga Indonesia Prancis. Selanjutnya, pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, dalam pembelajaran bahasa Prancis terdapat 4 keterampilan yang diajarkan, yaitu 1. Comprehension oral atau mendengarkan, 2. Comprehension écrite atau membaca, 3. Expression oral atau berbicara, 4. Expression écrite atau menulis. Jadi, tujuan pembelajaran bahasa Prancis di SMA atau SMK yaitu agar siswa dapat memahami bahasa Prancis dengan baik melalui 4 keterampilan berbahasa yang diajarkan tersebut, yang dapat berguna untuk bekal mereka masuk perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Kedua, kami akan menjelaskan tentang materi ajar. Kami mengajar 2 KI KD, yaitu KD 4.2 dan KD 3.4 4.4 yang totalnya terdapat 6 pertemuan. Untuk KD 3.2 4.2 berisi materi tentang se présenter yang berarti memperkenalkan diri sendiri, yaitu untuk pertemuan pertama materi nom, âge, dan profession. Yaitu di materi ini kami menjelaskan tentang cara memperkenalkan nama, umur, dan profesi diri sendiri dalam bahasa Prancis. Lalu untuk pertemuan kedua, materi nationalité dan lieu d'habitation. Yaitu pada materi ini kami menjelaskan tentang cara memperkenalkan kebangsaan dan tempat tinggal diri sendiri dalam bahasa Prancis. Lalu untuk pertemuan ketiga, materi aimer. Yaitu pada materi ini kami menjelaskan tentang cara memperkenalkan kesukaan atau hobi yang disukai diri sendiri dalam bahasa Prancis. Selanjutnya untuk KD 3.4 4.4 berisi materi tentang présenter quelqu'un yang berarti memperkenalkan orang lain, yaitu pada pertemuan pertama materi la famille, yaitu di materi ini kami menjelaskan tentang anggota keluarga dalam bahasa Prancis dan cara memperkenalkan keluarga dalam bahasa Prancis. Lalu pada pertemuan kedua materi nom, âge, dan profession, yaitu pada materi ini kami menjelaskan tentang cara memperkenalkan nama, umur, dan profesi anggota keluarga dalam bahasa Prancis. Lalu pada pertemuan ketiga, yaitu materi idol atau ami, yaitu pada materi ini kami menjelaskan tentang cara memperkenalkan idola dan teman dalam bahasa Prancis. Ketiga, kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran yang kami pakai yaitu metode Discovery Learning. Metode pembelajaran Discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam pembelajaran Discovery atau penemuan, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Jadi yang kami lakukan saat mengajar yaitu memberikan video tanpa menjelaskan apapun. Lalu kami sebagai guru bertanya kepada mereka tentang video tersebut. Setelah mereka menjawab,
video diputar kembali dan guru baru menjelaskan. Tindakan ini dilakukan untuk meluruskan konsep atau kesimpulan yang mereka dapatkan sendiri. Dengan demikian, mereka dapat membaca dan mencoba berpikir sendiri sehingga mereka dapat lebih kreatif karena menciptakan konsepnya sendiri. Selanjutnya, kami akan membahas media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu unsur terpenting untuk membantu para guru dalam mengajar. Pada masa PJJ ini, guru mengajar dengan menggunakan beberapa media yang mudah diakses dan digunakan setiap saat agar pembelajaran menarik perhatian siswa di dalam kelas. Media pembelajaran yang kami gunakan adalah seperti situs YouTube, yang digunakan untuk mengakses video sebagai sumber belajar utama atau dapat disebut juga dengan video stimulus. Video tersebut memiliki tujuan agar siswa dapat mengerti secara global apa yang akan diajarkan pada hari tersebut. Kemudian, kami juga menggunakan media PowerPoint. Dengan beragam bentuk yang berbeda dan menarik, isi dari PowerPoint yang kami buat membahas lebih dalam lagi mengenai materi-materi yang sudah ditampilkan pada video stimulus. PowerPoint dapat ditambahkan ice breaking atau games untuk mencairkan suasana sebelum belajar antara siswa dan guru tanpa harus menggunakan aplikasi yang dapat mengulur waktu atau harus berpindah-pindah situs. Selain itu, PowerPoint menjadi media utama kami untuk mengajarkan materi yang dipelajari di hari tersebut. Kami juga menggunakan grup WhatsApp sebagai media pembelajaran untuk berdiskusi dengan siswa dan melatih siswa tentang materi yang sudah diajarkan. Terakhir, untuk pemberian tugas, kami menggunakan Google Form untuk soal pilihan ganda ataupun esai, dan Google Classroom untuk penilaian tes lisan. Sekarang, kami akan membahas evaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pengalaman PKM jarak jauh di SMA Fransiskus II, maka berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk pembelajaran jarak jauh ke depannya. Pertama, media belajar seorang guru harus terlihat menarik. Selain terlihat menarik, guru harus mencari suatu cara agar kelas menyenangkan bagi siswa, seperti ice breaking, games, dan quiz yang seru-seru. Guru harus seringkali memberikan semangat juga kepada anak-anak agar aktif dan tidak pasif. Lalu, guru harus sering berinteraksi dengan siswa agar siswa merasa diperhatikan di dalam kelas, terutama selama PJJ. Kedua, guru harus memberikan sanksi kepada siswa yang tidak menyalakan video saat kelas. Karena dengan menyalakan video, itu menunjukkan bahwa siswa menghormati guru yang sedang mengajar. Begitu pula untuk mengumpulkan tugas dengan terlambat. Dengan begitu, siswa akan merasa pentingnya mengerjakan tugas. Ketiga, menghindari plagiarisme sejak dini. Guru harus mencari cara agar siswa tidak saling copy and paste antara temannya. Dengan menggunakan platform yang tidak membocorkan jawaban siswa secara langsung, dapat mempertahankan otentisitas jawaban siswa. Selanjutnya, metode penilaian. Nah, di dalam RPP terdapat lampiran yang isinya adalah instrumen penilaian. Dibagi menjadi 3, yaitu instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan berbicara. Nah, instrumen penilaian sikap bisa kita lihat dari kehadiran tepat waktu atau tidaknya siswa selama proses pembelajaran, dan yang kedua, partisipasi aktif selama pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Selama proses PKM jarak jauh di SMA Fransiskus ini dapat disimpulkan bahwa proses awal mengajar mahasiswa diharuskan untuk menentukan tujuan pembelajaran lalu persiapan materi. Tentu materi yang disampaikan harus sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai. Contohnya di sini kita ambil kompetensi dasar nomor 3.4, yaitu présenter quelqu'un. Yang tujuannya adalah agar siswa mampu memperkenalkan identitas seseorang kepada seseorang, dari mulai nama, umur, tempat tinggal, kebangsaan, hingga profesi. Tentunya dalam bahasa Prancis. Dan tidak kalah penting, mahasiswa juga diharuskan mampu membuat strategi penyampaian dari materi tersebut dengan cara yang mengasyikkan dan mudah dipahami, dan yang pasti mudah diakses melalui internet oleh siswa maupun pengajar. Penggunaan media Zoom, grup WhatsApp, dan Google Classroom selama proses pembelajaran dirasa sangat membantu para mahasiswa dalam melakukan PKM jarak jauh ini.
Siswa dapat mendengar guru berbicara, melafalkan kalimat-kalimat yang berbeda dari penulisannya. Tentu ada kendala dalam proses PKM jarak jauh ini saat dilaksanakan. Seperti contohnya tidak semua siswa mengikuti kelas, pengumpulan tugas yang terlambat, tetapi hal ini dapat diatasi dengan menanamkan pemahaman kepada siswa bahwa proses pembelajaran jarak jauh ini sama pentingnya dengan pembelajaran tatap muka langsung. Ini melatih siswa maupun mahasiswa lebih bisa beradaptasi dengan teknologi guna kehidupan di masa depan, tetap menghargai siapapun walaupun terhalang oleh jarak. Itu sangat penting. Pembelajaran yang berharga untuk kami, khususnya mahasiswa PKM semester 113 Universitas Negeri Jakarta. PKM ini untuk menjadi bekal kami sebagai calon guru kelak, untuk bisa mengatasi segala rintangan yang ada dan tetap semangat dalam berbagi ilmu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.